Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dan Rablu Aziz dari kelompok 7. Pertama, definisi agen. Agen cerdas adalah sebuah sistem yang mampu mengamati lingkungan, memproses informasi, dan mengambil tindakan secara otonom untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu, dalam konteks AI, agen melakukan pertama, perception atau pengumpulan data. Lalu ada decision making, memutuskan tindakan. Lalu ada action, melakukan aksi ke lingkungan. Lalu yang kedua ada lingkungan. Lingkungan adalah tempat agen berinteraksi. Contoh lingkungan, kita mengambil dari pada trading agen seperti pasar saham, harga aset real time, berita ekonomi, volatilitas pasar. Lingkungan dapat bersifat stochastic, lalu ada dinamik, lalu ada sequential, lalu ada partially observable. Trading marking umumnya yaitu stochastic, dinamik, dan partially observable. Yang ketiga ada arsitektur agen. Arsitektur umum agen, yang pertama arsitektur berbasis aturan yaitu rule dan base. Yang kedua ada arsitektur berbasis model yaitu model sama base. Yang ketiga ada arsitektur berbasis tujuan, goal ya sama base. Lalu ada arsitektur berbasis utilitas yaitu utility sama base. Lalu ada arsitektur pembelajaran yaitu learning agent. Agen function vs agen program. Agen function pemerintahan dari precept input menjadi action output. Contohnya jika harga turun, tajam pembeli. Agen program implementasi aktual pada perangkat lunak kode yang merealisasikan agen function. Contohnya pada Python yang membaca harga saham lalu memutuskan beli atau jual. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Riko Cahyadi Sugiantoro dengan NIM 10603053 dari kelas TRPL 1A. Di sini akan menjelaskan jenis-jenis agen cerdas. 1. Simple Reflex Agent, mengambil tindakan berdasarkan kondisi saat ini saja, tidak memiliki memori masa lalu. Contoh pada trading, jika harga naik melewati resistansi, jual, tidak mempertimbangkan data historis. Yang kedua, model based reflex agent, memiliki memori internal atau model tentang keadaan sebelumnya, mempertimbangkan riwayat harga atau tren. Contoh pada trading, agen membaca pola candlestick dan moving average untuk memutuskan beli atau jual. Yang ketiga, goal based agent, memiliki tujuan spesifik dan memilih tindakan untuk mencapainya. Contoh pada trading, tujuan mendapatkan profit 5% mingguan. Agen memutuskan strategi optimal untuk mencapai target tersebut. Yang keempat, utility based agent, mengevaluasi setiap tindakan berdasarkan nilai atau utility, memilih tindakan yang memberikan nilai tinggi. Contoh pada trading, agen membandingkan potensi untung, resiko, volatilitas, lalu memilih aksi dengan risk reward ratio terbaik. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu learning agent, opsional tambahan. Agen belajar dari pengalaman melalui machine learning atau reinforcement learning. Contoh pada trading menggunakan RL atau reinforcement learning untuk memperbaiki strategi berdasarkan profit atau loss sebelumnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Wahidin Syawali, NIM saya 10603039. Pada video kali ini kita akan membahas komponen utama yang membentuk sebuah agen, khususnya agen yang digunakan dalam dunia trading otomatis. Pemahaman ini penting karena dari sinilah kita tahu bagaimana sebuah agen bisa mengamati pasar, berpikir lalu mengambil keputusan beli atau jual secara mandiri. Yang pertama yaitu ada sensor. Komponen pertama adalah sensor. Sensor berfungsi untuk mengumpulkan data dari lingkungan, atau dalam konteks trading. Sensor mengambil semua informasi yang dibutuhkan dari pasar. Contohnya, API, harga saham atau kripto yang memberikan data harga secara real time. Yang kedua, berita ekonomi seperti inflasi, suku bunga, atau rilis data GPD. Yang terakhir yaitu ada sentimen pasar dari media sosial. Misalnya analisis dari Twitter, Reddit, atau perform trading lainnya. Semua data ini menjadi dasar agar agen bisa memahami kondisi pasar sebelum mengambil keputusan. Yang kedua ada aktor. Komponen kedua adalah aktor. Kalau sensor tugasnya menerima informasi, aktuator tugasnya melakukan aksi ke lingkungan. Pada trading agen, aktor bisa berarti yang pertama, menempatkan order beli atau jual, mengatur stop loss atau take profit. Yang ketiga, mengubah level risiko. Dan yang terakhir, atau mengalihkan sebagai modal ke aset lain. Intinya, aktor adalah bagian yang membuat agen bisa benar-benar bertindak di dunia nyata. Yang ketiga, selanjutnya ada perception. Perception adalah proses ketika agen mengubah data mentah dari sensor menjadi informasi yang bermakna. Contohnya dalam trading, harga real time yang naik turun setiap detik akan menjadi diproses. Yang pertama yaitu tren naik atau turun. Yang kedua pola candlestick. Yang ketiga momentum pasar. Yang keempat atau sinyal-sinyal teknik lainnya. Tanpa perception, data hanya akan menjadi angka, agen tidak bisa memahami apapun. Berikutnya adalah action, yaitu tindakan nyata yang diputuskan oleh agen, misalnya buy BTC atau USD. Saat sinyal menunjukkan tren naik, sell Tesla stop untuk mengamankan profit atau mengalihkan portofolio dari saham beresiko tinggi ke aset yang lebih stabil. Action adalah output akhir setelah agen mengamati data dan memproses semua informasi yang ada. Kemudian ada state. State yaitu informasi internal yang disimpan agen untuk memahami situasi saat ini. Dalam trading, state bisa berupa modal saat ini, posisi yang sedang dibuka, risiko yang sedang diterima, riwayat performa, dan parameter-parameter strategi lainnya. State ini penting karena keputusan agen nggak bisa hanya bergantung pada dari data luar. Agen juga harus tahu kondisi dirinya sendiri. Komponen terakhir adalah utility, yaitu ukuran yang menentukan seberapa baik sebuah keputusan. Dalam agen trading, utility bisa berupa profit maksimum, risiko minimum, share ratio, atau expected return. Utility membantu agen memilih tindakan terbaik di antara kemungkinan yang ada. Mungkin segitu dulu dari pembahasan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan namaku Muhammad Adil Azim dengan NIM 10603041. Di sini aku pengen ngejelasin tentang studi kasus yang akan kita ambil dan penjelasan mengenai apa sih agen cerdas yang akan kita bakal terapin dan juga contoh studi kasusnya. Oke, teman-teman, di sini pertama itu dari jenis agennya dulu. Di sini kita akan mengambil jenis agen yaitu tentang agen cerdas financial trading agent. Singkatnya di sini jenis agen yang akan kita aplikasikan yaitu agen yang bisa menganalisis pasar dari bagaimana dia mengambil sebuah data dan memproses data itu, dan lalu dia menganalisis dan lalu mengoutputkan ke penggunanya untuk pengambilan keputusan penggunanya, entah itu dia sell, buy,
atau weight ketika pengambilan keputusan. Oke, pertama kita masuk ke jenis agent yang digunakan. Jenis agent yang digunakan di sini kita memakai multi agent, yaitu yang pertama ada agent model based reflex agent, yaitu agent yang menggunakan model untuk memperkirakan kondisi pasar. Contohnya, jika harga suatu saham naik cepat dan volume meningkat, agen mengenali pola itu sebagai pola uptrend dan bersiap untuk entry buy. Lalu agent kedua yang akan dimulti agentkan adalah utility based agent, yaitu agent memilih tindakan yang memberi nilai terbaik, profit tinggi, risiko minim. Contohnya, jika ada dua pair atau dua kemungkinan, saat pair kemungkinan A itu potensi profit 5%, risiko 2%, lalu yang kedua potensi profit 3% dan risiko 1%. Dari kedua opsi itu, agen cerdas akan memilih yang terbaik dan utilitasnya lebih tinggi. Seperti misalnya dari kedua contoh tadi, yaitu utilitasnya lebih tinggi yaitu pair A, opsi A. Lalu ada yang terakhir, tipe agent yaitu learning agent. Agent yang bisa belajar dari sejarah harga, pola candlestick dan hasil trade yang sebelumnya. Jadi di sini kita memakai multi tipe agent. Yang pertama itu model based reflex agent, yaitu untuk memperkirakan kondisi pasar. Lalu yang kedua utility based agent, yaitu untuk memberi nilai terbaik, memberikan pilihan terbaik untuk profit dan juga resiko yang akan diambil oleh pengguna. Lalu yang terakhir ada learning agent, yaitu agent yang bisa belajar dari kejadian sebelumnya. Agent yang bisa mempelajari sebuah kesalahan yang bisa dia pelajari untuk lebih baik ke depannya. Oke, di sini yang kedua aku pengen jelasin tentang sifat lingkungan di agent ini. Pertama itu ada sifat stochastik, yaitu harga berubah acak karena berita atau sentimen masyarakat dan juga volume sebuah permintaan dan penawaran. Bisa dilihat di sini dari harga yang berubah-ubah terus-menerus tiap detiknya, bahkan tiap milidetik. Maka dari itu sifat lingkungan yang pertama itu stochastik karena dia tidak stagnan dan selalu berubah-ubah setiap detiknya. Yang kedua ada sifat partially observable, yaitu kita tidak bisa melihat niat pelaku pasar besar. Di sini kita hanya bisa melihat tentang harga itu naik turun sebesar berapa dan sedang di harga berapa. Kita tidak bisa melihat beritanya secara langsung apa yang sedang dilakukan oleh para pasar-pasar besar yang sedang melakukan transaksi di pasar. Makanya kita butuh suatu observasi lebih ke dalam berita-berita pasar yang ada. Kedua ada sifat dinamik, yaitu perubahan statistik atau bahkan mendetik. Di sini sifat dari sistem agen cerdas lingkungan ini itu tidak stagnan ya teman-teman, karena di sini akan selalu berubah-ubah tiap detiknya. Makanya di sini bersifat dinamik. Yang terakhir itu ada bersifat continuous, yaitu data harga atau volume tidak diskrit tetapi terus bergerak. Bisa dilihat sini harga terus naik turun, tidak bisa ditebak dan tidak bisa diprediksi. Lalu kita masuk ke agent, pengambilan keputusan agent. Di sini aku pengen ngejelasin bagaimana sih cara agent ini untuk mengambil keputusannya. Pertama itu ada data perception, yaitu agent bisa membaca data seperti harga, volume, RSI, MACD, sentimen tweet berita, atau bahkan moving average. Di sini agent cerdas nantinya akan bisa membaca moving average dan juga menganalisis dari semua moving average yang ada, dan juga dia bisa menganalisis dari RSI-nya. Agent dapat belajar sendiri dan juga dapat menganalisis setiap tahapannya. Agent juga bisa membaca sentimen-sentimen tweet dan berita yang ada, dan juga membaca secara real time saat itu juga dengan dari berbagai sumber, salah satunya yaitu Yahoo Finance. Di Yahoo Finance ini semua berita aktual
itu bakal selalu terupdate setiap detiknya. Oleh karena itu, agent yang akan diimplementasikan nih bisa membaca data yang berada pada setiap berita yang akan muncul ke depannya. Lalu ada state evaluation, yaitu agent menganalisis kondisi pasar. Dari agent yang bisa menginputkan suatu data perception tadi dari harga, volume, RSI, dan juga sentimen, tweet, data-data pasar, dan juga berita-berita tentang pasar. Agent cerdas, agent ini juga dapat mampu menganalisis kondisi pasar. Dia mampu untuk menilai apakah suatu market aman untuk kita masuk ke market itu atau kita bakal holding tidak masuk ke market. Lalu yang ketiga ada decision making, yaitu bagaimana agent dapat memutuskan apa yang terbaik untuk sebuah pengambilan keputusan. Agent memakai model statistik dan RL, yaitu reinforcement learning. Contohnya, jika reward dari aksi buy pada kondisi serupa sebelumnya tinggi, maka ulangi buy. Itulah satu contoh agent penerapan decision making agent. Lalu terakhir ada risk management. Agent juga bisa menentukan resiko manajemen yang akan bisa diputuskan agar resikonya lebih rendah tapi tidak terlalu rendah. Lalu kita akan bahas yang terakhir, yaitu adalah sensor dan aktuator yang digunakan. Pertama, untuk sensor, input dari agent ini sendiri yaitu mengambil data via API dan juga via berbagai forum-forum yang ada, seperti contohnya ini Yahoo Finance. Lalu yang kedua itu ada dari harganya itu sendiri. Agent mampu menganalisis dan membaca sebuah harga secara real time. Lalu juga ada order book dip, sentiment CNN financial news, rating fear, dan greed index, yaitu dia bisa melihat rating setiap saham-saham maupun forex dan juga emas dan lain-lain. Lalu ada aktuator atau output yang bisa dihasilkan oleh agen cerdas ini, yaitu agen mengirim perintah kepada pengguna, yaitu ingin masuk, yaitu buy atau sell. Dari kedua buy sell itu, agen cerdas mampu juga untuk men-setkan stop loss dan juga take profit secara balancing dan tidak terlalu tinggi. Lalu di sini kita akan bahas tentang kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan agen ini tentunya keputusan cepat, karena bot scalping bereaksi sebelum manusia sempat klik mouse. Di sini agen dapat mampu bereaksi sekian detik lebih hebat dari manusia itu sendiri, karena kemampuannya yang mampu membaca sebuah data dengan sangat cepat. Yang kedua adalah tidak emosional, karena suatu AI tidak mempunyai emosi, jadi ketika trading dia tidak mempunyai emosional dan akan tetap berpikir secara jernih, tidak seperti manusia. Yang ketiga ada adaptif, yaitu belajar dari kesalahan trading sebelumnya. Agent cerdas ini mampu untuk belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya dan pelajari kesalahan sebelumnya untuk terus berkembang dan tidak melakukan kesalahan yang sama. Lalu yang keempat, bisa memantau banyak pasar. Dengan agent cerdas ini dia bisa memantau semua pasar secara simultan 24 jam dan juga secara sekaligus beberapa, tidak seperti kita yang hanya bisa memantau satu persatu dengan kemampuan manusia ini. Agent cerdas ini mampu untuk menganalisis secara bersamaan berbagai pasar sekaligus, bahkan secara real time 24 jam. Untuk kekurangannya yaitu pertama, ketergantungan data. Jika suatu website error dan tidak ada kesalahan data, maka kesalahannya keputusan juga akan terganggu karena sebuah kesalahannya data yang dimasukkan. Yang kedua ada overfitting, yaitu model bagus di tahun 2022 tapi gagal di tahun 2004. Inilah suatu model di mana
model tidak pernah diperbarui, dan itu akan menjadi kekurangan bagaimana kita harus terus memperbarui agen cerdas ini. Yang terakhir ada tidak tahan kondisi ekstrim, yaitu market crash bisa membuat model panik. Jika market terlalu crash, turun drastis atau naik secara drastis, AI agen cerdas ini tidak mampu menganalisis secara berkala tentang bagaimana pasar bisa bekerja secara ekstrim seperti itu. Maka dari itu, ketika market crash, ini bisa membuat agen cerdas ini sedikit tidak bisa menganalisis sebuah keadaan karena masih terbatasnya sebuah kemampuan untuk tiba-tiba mendapat sebuah perlakuan yang sensitif. Lalu di sini ada flowchart yang alur kerja agent untuk agent yang akan diimplementasikan. Yaitu pertama ada sensor input data. Di sini bisa lihat teman-teman, untuk pertama itu ada sensor input data, yaitu inisiasi variabel dan pengaturan awal. Di sini akan dikumpulkan data pasar terlebih dahulu, lalu akan dianalisis data pasarnya. Kemudian dari analisis data pasar itu akan dibaca lagi polanya, apakah pola itu signifikan atau tidak. Jika pola itu tidak signifikan, maka akan kembali ke pengumpulan data dan analisis data pasar hingga pola itu menjadi signifikan. Maka akan dilanjutkan dengan identifikasi peluang trading. Lalu dari identifikasi peluang trading itu, keputusan akan dibuat apakah akan open buy atau open sell. Dari situlah akan men-set untuk take profit dan stop lossnya. Lalu dari situ akan ditinjau lagi apakah targetnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Ketika target tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka agen cerdas dapat menganalisis kesalahan mereka dan memperbarui strategi berdasarkan kesalahan yang ada. Lalu dia akan kembali ke tahap awal, yaitu pengumpulan data. Akan terus seperti itu sampai hasil target yang diharapkan sesuai dengan apa yang dituju. Maka agen cerdas di situ bisa langsung menyudahi tradingnya. Dan ketika mau trading lagi, dia bisa untuk melakukannya lagi dengan agen cerdas itu. Oke, mungkin segitu saja pemaparan tentang bagaimana agen cerdas financial trading agent ini bekerja, tentang inputnya, outputnya, tipe agennya, bahkan jenis agennya. Kita memakai multi agent. Secara singkat di sini yang bisa aku jelasin, agent financial trading agent ini adalah agent yang mengimplementasikan untuk membantu pengguna dalam pengambilan keputusan, entah itu trade dalam bentuk saham, forex, emas, koin, kripto, dan lain-lain. Untuk jenis agent yang digunakan di sini, dia berbasis multi agent. Dia tidak hanya satu agent, dia berbasis multi agent karena untuk memaksimalkan kinerja yang ada. Oleh karena itu dia memakai multi agent. Untuk sifat lingkungan trading itu rata-rata dia dinamik dan selalu berubah-ubah, tidak stagnan, karena pasar pastinya akan selalu berubah-ubah. Dan untuk cara agent bekerjanya, singkatnya dia mengambil sebuah data dari pasar, dari sebuah website, dan juga beberapa data-data pasar. Lalu dia juga bisa mengambil data dari sebuah harga secara real time. Dia bisa menganalisis secara mengambil moving average, RSI, dan lain-lain. Lalu dia menganalisis itu semua dan bisa mengambil sebuah keputusan untuk ditinjau lagi oleh pengguna. Seperti itu. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami, kelompok review. Mohon maaf bila ada kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.